guys, apa kabar teman-teman? Kembali bertemu dengan saya, Renar Widiarto. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas video dari Om Fitra Heri mengenai mobil Ferrari SF90XX, dimana Om Fitra Heri ini review dari mobil sesungguhnya yang adalah yang memiliki pemilik dari Surabaya ya, Ray itu. Dan saya menariknya katanya ini mobil Ferrari paling mahal di dunia. Harganya itu saya nangkep bisa sekitar 60 miliar lebih loh, 60 miliar bukan 6 miliar lagi. Jadi mobil mahal banget. Dan kenapa bisa mahal begitu? Karena menyandang seri XX, di mana seri-seri XX itu kalau saya nangkap itu biasanya orang bisa membeli tapi dititipkan di Ferrari, di kantor pusat Ferrari, dan saat mau dipakai itu hanya misalnya di sirkuit. Nah, ini adalah seri XX. Jadi apa ya, dia club, hyper club gitu ya, yang bisa dipakai di on the road, jalanan legal di jalanan. Saya nggak habis pikir uang lebih dari 60 miliar hanya untuk membeli mobil ini. Dan apa ya, keunggulannya itu apa ya, walaupun ini kolektor item, tapi keunggulannya itu kecepatan dari 0 sampai 100 km per jam itu bisa ditempuh dalam sekitar 2 detik atau di bawah 2 detik, bisa 1,9 detik atau 1,8 detik tergantung aspal yang utama. Kalau angin, apa yang berkata ya, angin ya berpengaruh, cuman kali ini paling berpengaruh aspal. Kalau enggak bisa 2,1 detik, 2,2 detik, 2,3, 2,4 seperti yang Om Fitra Heri ini review. Dia coba itu gitu kan, itu sampai 2,4 detik. Jadi harga mahal itu adalah seperti prestis, seperti privilege, bahwa pemiliknya itu tidak hanya persis seperti yang dikatakan Om Fitra Heri, bahwa pemiliknya itu tidak serta-merta hanya karena memiliki uang misalkan 100 miliar dia boleh bisa membeli ini. Enggak. Ternyata untuk mendapatkan ini harus melewati beli tiket menonton Le Mans, kemudian otomatis harus hadir. Nah, tiketnya itu sekitar, kalau itu euro 100 sampai 200 ribu euro ya, hanya tiket menonton 100 ribu sampai 200 ribu euro. Oh my God, itu uang segitu buat orang kebanyakan itu luar biasa banyak sekali, bisa untuk seumur hidup malahan. Sudah seumur hidup mungkin aja masih bisa dibagi-bagi ke orang lain untuk hidup bersama. Jadi ya, di luar dari pekerjaan, penghasilan yang bisa dihasilkan sehingga mampu membeli mobil ini, menurut saya gimana ya, agak di luar nalar. Jadi apa tujuannya? Yang saya nangkap itu untuk kolektor item dan sekaligus untuk penggunaan di jalanan. Kemudian keunggulan lain itu katanya semakin banyak opsional, maka semakin mahal harga mobil ini. Opsional itu saya periksa itu, kalau saya lihat itu seperti tanda tangan, kemudian tanda tangan ininya yang pemenang Le Mans-nya, juara Le Mans, balap Le Mans yang baru-baru ini terjadi 2023 kalau nggak salah ya. Nggak tahu balap Le Mans yang tahun berapa. Kalau saya nangkepnya tahun 2023 kalau saya nggak keliru, karena ada lukisan di itunya, tampilan image gambar di itunya yang dilukis tangan katanya ya, di mobil, di bagian sisi mobil kanan apa depan. Dan yang saya nilai lagi opsi-opsi lain nggak tahu ya, itu kalau seperti serat karbon segala kan itu udah bawaannya, yang menjadi opsional lagi apa ya, saya juga bingung opsionalnya apa, banyak itu. Mungkin model-model, kalau stiker segala sepertinya memang bawaannya, tapi seperti tanda tangan bisa seharga berapa ya? Apa saya salah dengar, apa 10 ribu, 20 ribu euro apa? Itu aja sekitar 300, bisa kalau 1 euro 18 ribu berarti 360 juta buat tanda tangan, 3 tanda tangan itu. Oh my God, apa 100 ribu euro ya untuk harga tanda tangan dari pemenang Le Mans-nya itu, di jok tanda tangan itu doang, tanda tangan pebalap yang pemenang pembalapnya itu. Jadi luar biasa, nilai uang itu betul-betul ada, nilai uang untuk mencapai kebahagiaan teman-teman. Oke, kemudian dari channel Mas Fitra Heri ini yang
saya lihat lagi yang belum dibahas, mungkin saya berdetak, saya kagum saat itu mesinnya katanya hybrid, dan hybrid jadi ada elektrik, ada baterai, pakai baterai, kemudian di switch, bisa di switch menjadi bensinnya itu. Jadi begitu tenangnya itu dari kecepatan berapa, atau begitu digas gitu kencang sekali teman-teman, 2 detik bisa 100 km per jam, ya ampun. Kalau orang biasa naik motor, kecepatan maksimumnya 100 km per jam aja belum tentu nyampe, mungkin 95, 96 km per jam. Ini ada MPH, mile per hour, ada kilometer per jam, ya ampun. Wow. Kemudian pajak tahunannya berapa. Nah, oke, lalu yang belum dibahas dari Mas Fitra ini, reviewnya itu kan dia pun saya lihat agak ada confuse nih cara menghidupkan mesin mobil Ferrari itu. Kalau saya perhatikan, menghidupkannya itu memang nggak mudah, apalagi kalau yang belum belajar. Nah, dia bisa menghidupkan untuk yang teknik apa gitu, manualnya apa, kalau di setting gimana. Tapi kalau yang di setting auto bisa ngebut di bawah 2 detik gitu, juga dia baru bisa belajar settingnya itu atau lagi di jalan. Tapi dia ada menghidupkan untuk mode apa gitu, yang penting hidup, mesinnya hidup ya teman-teman. Nah, jadi saya punya ide untuk Mas Fitra Eri, kalau bisa, kalau review itu seperti mobil-mobil canggih, bukan sejuta umat, mobil segelintir, mobil perorangan gini, perorangan yang kaya raya ini, bukan kaya raya lagi, super duper kaya raya. Itu coba di review itu seperti ini, waktu sistem penguncian, sistem immobilizernya, atau ada tingkat advance lebih canggih dalam sistem keamanannya itu apa gitu, Mas Fitra. Jadi kemudian sistem bukanya apa, itu kan bisa dideketin aja dia kebuka, apa sama sistem pembuka kuncinya sama, kalau dideketin itu dia langsung bisa ngebuka, atau enggak disentuh dia langsung pintu ngebuka, atau disentuh atau pakai fingerprint mungkin cara ngebuka pintunya, door automatic lock on off-nya. Kemudian kalau saat kita duduk itu tampilan layarnya itu hanya menuliskan apa, SF90XX atau apa. Kemudian ya tampilan layarnya Ferrari, dashboardnya itu tampilannya apa saja itu belum dibahas detail ya. Yang Mas Fitra Eri review itu kan review teknis, informasi dari pembelinya itu, dari penggunanya, informasi dari pengguna kebanyakan ya, mungkin juga ada Google. Tapi maksudnya teknis itu yang langsung dipakai itu bagaimana. Jadi saat kita mau membuka pintu, model membuka pintunya apa naik ke samping ya. Kemudian derajat buka pintu itu apakah penuh, apakah 90 derajat, apakah 75 derajat membuka pintunya. Kemudian jok belakang, ini orang awam saya nggak tahu. Jok belakang apa bisa didudukin juga penumpang, anak-anak seperti mobil wuling, electric vehicle, EV gitu kan bisa didudukin belakangnya. Ini kan lagi terlihat. Kemudian sistem buka pintu, sistem membuka kuncinya dari mana, dari slot mana. Ini hal-hal kecil, hal detail yang ya kalau bisa dibagikan ke orang lain ya, orang lain senang, saya pun senang kalau bisa tahu kan. Kemudian tampilan dashboard, kemudian di dashboard itu speedometer gitu, apakah ada pilihan apa saja menu-menunya. Kemudian pengen tahu gitu, waktu kita masuk mobil ada pilihan menu apa saja, atau hanya ada tulisan tampilan SF90X Ferrari gitu. Kemudian untuk nyetel radio, suaranya seperti apa. Ya kalau dari mobil, dari bunyi mesin, raungannya segala, nah mantap deh. Kemudian kecepatan benar dites, cuman cara menuju kecepatan itu, kemudian katanya kan itu ada beberapa mode otomatisnya kan pengendaraannya. Bagaimana tuh cara ganti-gantinya? Kalau bisa ya itu harus disuruh orang kedua kali ya, atau ada kamera yang mengarah ke situ dan itu tunjukin ini untuk nyalainnya, ini pencetnya itu tadi kan disetir. Kemudian kalau misalnya ada beberapa cara untuk menghidupkan kendaraan Ferrari ini, ada beberapa opsi gitu. Kalau bisa itu ditunjukin. Kemudian apakah ini ada sistem satelit GPS? Harusnya ada ya kalau mobil mahal begitu ya. Jadi locator tuh mobil ada di mana untuk nyalain tuh mobil, untuk jarak jauh dari handphone, dari smartphone, untuk matikan tuh mobil dari jarak jauh, untuk tahu tuh mobil pergi kemana saja. Jadi bukan pemakaian bahan bakar, lalu pemakaian bahan bakar itu kalau bisa perlu di review.
sekali ngisi itu tangkinya berapa liter sih, berapa puluh liter, berapa juta gitu. Itu tahan berapa lama, itu pakai ROM 98 atau pakai ROM yang lebih tinggi dari 98 itu kalau kita bisa di review juga. Kemudian apalagi ya, video bingung itu sistem audio, kemudian airbag-nya ada berapa kayak gitu. Itu hal-hal detail, hal-hal kecil, cuman kalau bisa tahu. Kemudian kecepatan maksimum itu bisa berapa, 250 km per jam kah, atau 300 km per jam, atau lebih dari 300 km per jam. Kemudian itu kalau sampai terjadi benturan itu kalau bisa di review plat-plat bajanya kalau bisa, kalau ada, apakah kalau terjadi benturan itu aman, terkendali atau bagaimana. Harusnya aman, tapi kan kita kalau bisa tahu tuh sistemnya bagaimana sih, sistem pertahanannya. Kemudian apa lagi ya, itu banyak itu kalau bisa di review. Kalau bisa ini ada asuransinya nggak, itu mobil ada asuransinya nggak, harga asuransinya berapa. Jadi banyak sekali ya. Kemudian sennya itu setiap sennya di kiri apa di kanan tuh ya. Kemudian itu fungsi dari tuas ini, itu tuas itu otomatis segala ya, itu kan seperti tampilan di sirkuit kan, tampilan mobil balap di sirkuit. Kalau bisa itu di shooting tuh Mas Fitra. Jadi tampilan waktu berkendara itu apa saja sih yang dipencet, apa saja sih buat maju mundur. Yang mungkin yang mobil orang juga mungkin mencobanya nggak sampai detail banget, cuman kalau bisa boleh tuh Mas Fitra. Kemudian kecepatan mundur itu bisa sampai berapa kilometer per jam. Kemudian itu bagaimana sih, saya ada lihat itu di video, kalau itu kan bisa turun gitu ya, bisa turun gitu dan mepet ke ground, ke aspal, dan ada peringatan, sempat ada peringatan berapa kali kalau itu nggak bisa rendah karena bisa kena. Makanya Mas Fitra kan juga takut kalau sampai itu kena aspal kan, spatboard depan kayak gitu, gantung harusnya bisa yang pingin jangan ngamuk gitu kalau kena. Nah itu gimana buat naik turun ground clearance itu, apa atau ketinggian mobil itu diatur oleh komputer otomatis, atau bisa kita kalau mode apa nanti setelnya turunnya naiknya. Itu kalau di explore ya orang suka juga. Jadi orang yang nggak punya Ferrari cuma jadi mengetahui dalamnya Ferrari itu seperti apa sih. Kemudian kalau bisa dibandingin juga, kalau Ferrari mungkin Ferrari yang lama atau nggak Ferrari baru yang murah yang mungkin cuma harga 1 miliar 2 miliar gitu mungkin ya. Perbedaan jauhnya apa aja, mungkin mesinnya kan beda. Jadi teknisnya deh di pajak, kalau bisa pajaknya berapa sih, pajak tahunannya kayak gitu. Kalau yang pajak ini pajak tahunannya berapa sih, nggak tahu, ratusan juta kali ya untuk filmnya itu. Itu aja sih Mas Fitra. Kemudian apa lagi ya, apakah bisa dikendarain jarak jauh, apakah ini kalau ada yang lane berganti lane itu dia bisa berganti garis di jalanan itu, apakah dia bisa berhenti sendiri mengembalikan setir ke posisi semula, apa ini full manual gitu. Banyak sih yang kalau mau digali kali ya dari Ferrari ini. Cuman ya top, dan itu kan diklaim bisa 2 detik, anggap 2 detik plus minus 2 detik 0-100 km per jam. Kemudian versi Ferrari yang paling murahnya itu yang sekitar 2 detik juga, itu harga berapa? Ferrari paling murah yang bisa sekitar 2 detik itu, 2 detik, 3 detik, 4 detik kan masih seperti ini kan. Nempel-nempel itu berapa tuh harganya? Yang mungkin Mas Fitra fokus di Ferrari ini, cuman kalau bisa langsung ada komparasi yang gitu Mas Fitra. Itu aja sih yang saya bisa sharing dari videonya Mas Fitra mengenai ini. Terima kasih Mas Fitra ini buat kesempatan sehingga saya bisa review video yang Mas Fitra buat. Terima kasih pemilik dari mobil Ferrari ini juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.